Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zahro Aulia dari kelompok 9 kelas C Prodi PAI. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang konsep ilmu budaya dasar dari perspektif Barat dan Islam. Tujuan kegiatan pembelajaran. Yang ke-1, mahasiswa mampu mengetahui konsep ilmu budaya dasar dari perspektif Barat. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui konsep ilmu budaya dasar dari perspektif Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan perspektif Barat dan Islam. 1. Pendahuluan. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dengan segala keanekaragaman dan tidak bisa lepas dari kebudayaan, kesukuan, dan kedaerahan. Masyarakat harus memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan masyarakat dan secara bersama-sama mampu berperan untuk meningkatkan kualitasnya. Dengan salah satu caranya mempelajari ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang langkah-langkah yang dikembangkan menjadi masalah manusia dan kebudayaan. Budaya merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Dalam sebuah agama juga terdapat berbagai tata cara kehidupan manusia yang diperintahkan oleh norma-norma agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara yang berbeda-beda. Kebanyakan agama memiliki suatu kitab suci yang dijadikan sebagai pandangan mereka dalam berkehidupan. Salah satunya agama Islam. Islam sebagai agama yang tidak hanya mengenal tradisi atau normativitas saja, tetapi ia juga mempunyai manifesti keragaman dalam kehidupan yang sangat plural. Ilmu budaya dasar dalam perspektif Barat. Ilmu budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang langkah-langkah yang dikembangkan menjadi masalah manusia dan kebudayaan. Adapun istilah humanitis itu sendiri berasal dari bahasa Latin humanus yang diartikan manusia yang berbudaya dan halus. Dengan mempelajari The Humanities, diharapkan seseorang akan bersifat lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa The Humanities berkaitan dengan nilai, yakni nilai yang dapat dianggap sebagai homo humanus dan manusia berbudaya. Menurut Krober dan Hulkon, ilmu budaya dasar terdiri dari berbagai pola bertingkah laku, mantap, pikiran, perasaan, reaksi yang diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk di dalamnya perwujudan benda-benda materi. Pusat esensi kebudayaan terdiri atas tradisi, cita-cita atau paham, dan terutama ketertarikan terhadap nilai-nilai. Definisi ilmu budaya dasar menurut beberapa ahli. Yang ke-1, menurut Edward Butner Taylor, ilmu budaya dasar merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Kedua, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Somarji, ilmu budaya dasar adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ketiga, menurut Adres Epping, ilmu budaya dasar mengandung keseluruhan pengertian nilai norma, nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur keagamaan, dan lain-lain. Tambahan lagi, ada pernyataan intelektual dan aristik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Berdasarkan definisi kebudayaan, daripada perspektif Barat menunjukkan bahwa kebudayaan ialah cara hidup manusia yang merangkum elemen ritual, jasmani, dan intelek. Elemen ritual merujuk kepada cara penyembahan atau kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang lebih berkuasa seperti Tuhan atau dewa. Elemen jasmani menunjukkan kepada merasa dan bertindak seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Ilmu budaya dasar dari perspektif agama Islam. Agama artinya ad-din. Sumbernya adalah wahyu dari Tuhan. Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib biasa atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu seperti berdoa, memuja, dan lainnya, serta menimbulkan sikap mental tertentu seperti rasa takut, pasrah, rasa optimis, dan masyarakat yang mempercayainya karena keinginan, kepercayaan, petunjuk, dan ketentuan. Kekuatan gaib harus dipatuhi kalau manusia dan masyarakat ingin kehidupan ini berjalan baik dan selamat. Islam adalah sebuah agama, hukum-hukum agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin tanpa kecuali dan tanpa dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, watak dasar Islam adalah pandangan yang serba normatif dan orientasinya yang serba legal, formalistik. Islam haruslah diterima secara utuh, dalam arti seluruh hukum-hukumnya dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat pada semua tingkatan. Isi Al-Quran itu mencakup segala masalah kehidupan dan kehidupan diantaranya. 1. Dasar-dasar kepercayaan dan ideologi. 2. Hikmah dari filsafat. 3. Budi pekerti, kesenian, dan kesusastraan. 4. Sejarah umat dan biografi para nabi. 5. Undang-undang masyarakat. 6. Kenegaraan dan pemerintahan. 7. Kemiliteran dan undang-undang perang. 8. Hukum perdata. 9. Hukum pidana. Makna kebudayaan dari perspektif Islam. Menurut Ibnu Khaldun, kebudayaan merujuk kepada istilah bahasa Arab yaitu al-umran. Beliau menjelaskan bahwa al-insan madani bi al-tibai al-itima allati buwa al-madinah istihlahim wa huwa mana al-umran. Beliau turut menyatakan bahwa kebudayaan menunjukkan kewujudan benda hidup serta tempat yang disediakan untuk benda hidup tersebut, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin benda hidup tersebut. Agama Islam sebagai sumber kebudayaan. Ahli sejarah dan kebudayaan dunia barat bernama Prof. H. Arif menulis dalam bukunya Wither Islam. Islam memang lebih dari sekedar sistem teologi, itu adalah peradaban lengkap. Maka Islam memang lebih daripada suatu cara-cara peribadatan saja, tetapi merupakan suatu kebudayaan dan peradaban lengkap. Kelebihan Islam dari agama-agama lain bahwa Islam memberikan dasar yang lengkap bagi kebudayaan dan peradaban, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Artinya tidaklah kami turunkan penemuan Al-Qur'an agar kamu merasa susah. Quran surah Thaha ayat 2. Artinya setiap umat manusia yang ingin mengikuti segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an sebagai pedoman atau norma-norma agama Islam secara langsung akan terasa tenang, sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang membangkang dan mengingkari agama ini, pasti dia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Rangkuman, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman, kita harus memiliki wawasan yang luas. Berdasarkan definisi kebudayaan daripada perspektif Barat menunjukkan bahwa kebudayaan ialah cara hidup manusia yang merangkumi elemen ritual, jasmani, dan intelek. Elemen ritual merujuk kepada cara penyembahan atau kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang lebih berkuasa seperti Tuhan atau dewa-dewi. Elemen jasmani merujuk kepada cara merasa dan bertindak seseorang untuk menjalani kehidupan seharian seperti berniaga dan bertani.
Elemen intelek pula merujuk kepada cara berpikir seseorang untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan persekitaran seperti manusia dan alam. Cara hidup dibentuk oleh manusia daripada 3 elemen tersebut melibatkan 2 aspek utama, yaitu aspek kebendaan dan bukan kebendaan. Selain itu, kebudayaan menunjukkan kewujudan benda hidup serta tempat yang disediakan untuk benda hidup tersebut memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Benda hidup tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada Aliyah, Taskia, dan Asep yang telah memaparkan materi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.